kamu nggak usah takut memberi nafkah kepada siapapun. Kamu nggak usah takut mengeluarkan harta untuk mengurangi beban kehidupan orang lain. Jangankan keluarga kamu sendiri, orang lain aja kamu nggak usah takut. Kenapa? Saya ingat ucapan guru saya, Hubabah Maryam dan Muhammad bin Abdul Haddar almarhumah. Beliau pernah mengatakan, Halimah, jangan takut ngeluarin duit kamu nak buat orang lain. Kenapa gitu? Sebab Allah itu nak, kalau ngelihat kamu mengeluarkan uang itu untuk orang-orang yang lain, Allah jadikan kamu sebagai tangan kepanjangan Allah memberi nafkah kepada orang lain, memberi rezeki kepada orang lain. Allah juga akan banyakin rezeki kamu gitu. Allahnya juga akan bikin, kalau memang dia pengeluarannya banyak teman-teman, Allah juga akan ngasih masukannya banyak gitu. Orang bahagia dengan dapat dunia, dapat ini, dapat itu. Orang mukmin kebahagiaannya cuma satu. Di mana letak kebahagiaan orang yang beriman? Letak kebahagiaan orang yang beriman ketika dia mampu melakukan ketaatan. Selesai. Itu kebahagiaan orang yang beriman. Kebahagiaan orang yang beriman bukan ketika mendapatkan harta, bukan ketika mendapatkan materi, bukan ketika mendapatkan daripada harta dunia, tapi kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang beriman hanya satu, ketika dia mampu melakukan ketaatan. Selesai. Hati kita. Kalau kita lihat orang-orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, kehidupannya sederhana, tapi ibu jangan sangka hatinya tenang itu. Hatinya tenang itu. Kita nih kemana-mana pakai kendaraan, rumah mewah, kendaraan bagus, uang banyak, emas banyak, tapi nggak sholat. Kita lihat dari ujung sana, ada orang makannya pas-pasan, rumahnya pas-pasan, tapi dia rajin ibadah. Beda itu, software hatinya beda, isi hatinya ini beda, aplikasinya itu berbeda, karena dia lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla. Oke? Nah, jadi mengerjakan ibadah dalam kondisi tauhid uluhiyah. Kita udah tahu dengan tauhid rububiyah, Allah lah yang maha menciptakan sesuatu, makanya kita taat dalam bentuk sholat. Di antara umat Rasul, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, syariat yang paling mudah itu adalah syariat umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa sholatnya 50 kali sehari semalam. 50 kali, bukan 50 rakaat. 50 kali bu, bukan 50 rakaat. 50 waktu, satu hari 24 jam. Umat Nabi Musa sholatnya 50 kali. Berarti setiap setengah jam dia sholat. Kali ini baru pakai lipstik, sholat lo balik. Baru makan salad, sholat pula lagi. Umat Nabi Musa sholatnya 50 kali sehari semalam. Umat Nabi Muhammad berapa? 5 kali waktu cuman. Itu pun waktu Isra Mi'raj, Nabi Musa tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kurangi. 5 kali umatmu tak sanggup. Puasa, umat Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Umat Islam sekali. Para ahli hikmah mengatakan bahwa di antara khasiat atau rahasia menjadikan surah Al-Fatihah sebagai wirid harian. Di sini dikatakan, man dawama ala qiraatil Fatihati ma'al basmalati aqiba kulli salatin maktubatin sabu amarratin bi adadi ayatiha fatahallahu alaihi abwabal khairat madama yakra'uha wa kafahu Allah ta'ala ma ahammuhu min amri dinihi wa dunyahi. Di antara khasiat surah Al-Fatihah kalau kita jadikan wirid, ya berarti dibaca ulang-ulang di sini. Barang siapa mau rutinkan, mau lazimkan, berarti terus menerus, ya membaca surah Al-Fatihah setiap selesai salat fardu sebanyak 7 kali, sesuai dengan jumlah ayatnya. Setiap selesai salat fardu 7 kali. Dengan cara membacanya, bismillahnya disambung dengan alhamdulillah. Nah misalnya
A'udzu dulu pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu sampai 7. Pertamanya pakai isti'azah a'udzu. Keduanya dan sampai ke-7 tidak membaca lagi isti'azah, tapi basmalahnya disambut dengan ayat alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia rutin baca ini di sini, selama dia masih rutin membacanya, fatahallahu alaihi abwabal khairat, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Al khairat banyak kebaikan. Nah, akan dibukakan pintu kebaikan selama dia masih rutin mengamalkannya. Wa kafahu Allah Ta'ala, dan Allah akan mencukupi apa yang menjadi keinginannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Mau pergi umrah tahun depan, dibaca mina nampak air nabung. Jadi baca nanti timun nabung. Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Istighfar, karena kalau orang beristighfar seperti yang Nabi katakan, man lazima istighfar, siapa orang yang melazimkan baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan akan diberikan keluasan, wa min kulli hammin faraja, semua urusan-urusan kita, kegelisahan hati kita akan Allah berikan ketenangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari yang gak disangka-sangka. Di antara rezeki yang Allah berikan adalah bukan hanya uang, tapi Allah kabulkan berbagai macam hajat-hajat kita. Hajat kita banyak. Pengen rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Pengen anak kita semua anak yang soleh dan solehah. Pengen orang tua kita yang masih ada, biar mereka bahagia. Yang sudah pulang rahmatullah, Allah jadikan taman-taman surga. Kita pengen selalu istiqomah. Kita pengen apa yang kita lakukan semua diterima, amal ibadah. Semua banyak banget hajat kita. Ternyata caranya adalah dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi aja bu sehari nggak kurang 70 kali baca istighfar. Wallahi ini la astaghfirullah wa atubu ilaih. Wallahi ini la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrat. Ya Allah, setiap hari aku nggak kurang, kata Nabi, istighfar 70 kali. Padahal baginda Rasul manusia terjaga, nggak punya dosa. Lah kita, ibu punya dosa? Nggak kelihatan bu. Mudah-mudahan ya, yang pertama supaya kita menjadi wanita penghuni surga, kita bisa melazimkan beristighfar. Kalau minta itu yang akan dikabulkan oleh Allah aspeknya dua. Satu, kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya, saya ulang, kebutuhan bukan keinginan. Kadang-kadang kita meminta, menginginkan sesuatu, Allah menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang terjadi 3 hal. Pertama, jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan, maka seketika akan dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan, tapi bukan saat ini. Nanti mungkin 3 tahun lagi. Maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah, jawabannya bukan tidak dijawab, tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan itu. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Al-Musharrafah di Makkah Al-Mukarramah. Apakah seketika saat meminta langsung dikabulkan? Tidak. Ada proses 2 tahun lebih sampai hampir 3 tahun baru turun Quran surah kedua ayat 144 itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami selalu perhatikan
engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon